Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita melanjutkan materi pendidikan Pancasila, yaitu tentang implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan politik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita cari dulu apa itu implementasi. Implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya. Juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Jadi implementasi dalam kalimat sederhana ini adalah penerapan, seperti itu ya. Oke, tadi kita akan membahas dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Kita mulai dulu dalam bidang politik. Pernahkah Anda melihat rapat rukun warga, RT, RW di tempat tinggal Anda? Apakah biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Yang terjadi dalam rapat itu apa? Membahas tentang apa? Lalu adanya musyawarah dalam kelas, pembahasannya itu apa saja? Nah, di situ kalian tentu melihat sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul membicarakan masalah yang dihadapi di daerahnya atau di kelasnya atau di suatu organisasi hima misalnya atau BEM, yaitu mereka berkumpul bermusyawarah membahas tentang masalah yang sedang akan dipecahkan. Lalu seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal. Jadi himpunan atau perkumpulan orang itu dalam membahas, itu bermusyawarah, itu termasuk salah satu penerapan atau salah satu implementasi dalam bidang politik di lingkungan tempat tinggal. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dalam bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu pada pasal 1 ayat 2. Nah, implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, fungsinya salah satunya adalah sebagai pembatas kekuasaan penguasa. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Oke, ada beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama itu adalah sektor suprastruktur politik dan yang kedua dalam bidang masyarakat nantinya. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Semua lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lembaga pemerintah lainnya baik dari pusat maupun daerah itu yang dimaksud dengan sektor suprastruktur politik. Nah, lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur, formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping substansi atau isinya, kebijakan publik tersebut juga harus merupakan memihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28.
di ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sektor masyarakat. Ini yang dimaksud adalah infrastruktur politik, yaitu lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, parpol, serta media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai interest group atau pressure group. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan, maka akan timbul chaos atau kekacauan di masyarakat. Inilah di sini juga peran atau fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Oke, tadi kan ada beberapa pengertian. Sekarang kita masuk pada contoh konkretnya atau real maksudnya ya. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang berjurdil. Kedua, negara mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, misalnya hak untuk dipilih dan memilih, serta misalnya dalam kampanye atau pemilu itu dilakukan secara jujur, tidak adanya kecurangan, tidak adanya pemaksaan kehendak atau pemaksaan harus memilih calon nomor ini 1, 2, 3, 4 atau dan lain sebagainya. Lalu tidak boleh adanya politik uang atau money politik. Pemerintah harus menegakkan HAM dan melindungi rakyatnya, memupuk rasa cinta air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik nasional maupun internasional, lalu menghargai pendapat orang lain meski berbeda visi dan misi untuk menjadi pemenang. Selanjutnya, pengambilan kebijakan politik harus diputuskan dengan sistem musyawarah mufakat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat. Lalu adanya hak oposisi. Pihak oposisi harus menghormati hasil kebijakan hasil musyawarah tersebut. Lalu pihak oposisi juga harus menghormati dan tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai wujud penghormatan pada hasil musyawarah mufakat. Selanjutnya, contohnya adalah pejabat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban selama menjalankan tugasnya, lalu tidak menggunakan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tentu kalian teman-teman sudah tahu ya, mungkin di sekitar tempat tinggal kalian, lingkungan kalian gitu, adanya koperasi. Lalu apakah koperasi badan usaha masih berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat, teman-teman? Nah, berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, apabila dicermati dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 ini, sebenarnya akan terasa bahwa badan usaha milik swasta juga menempati kedudukannya strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, apabila dicermati ketentuan pasal 33 ayat 2 ini dan ayat 3 ini, badan usaha milik negara juga menempati posisi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain koperasi ya, teman-teman yang dibahas di sini maksudnya. Selain itu, mengacu pada ketentuan pasal 34 ini, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial. Nah, adanya sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar. Ini juga contoh penerapan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Lalu, teman-teman mengenal adanya istilah ekonomi Indonesia mengacu pada sistem ekonomi Pancasila. Contoh penerapannya adalah pada penerapan sila pertama bahwa roda perekonomian digerakkan oleh ekonomi, sosial, dan moral. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, ya, adanya pemerataan. Lalu
Prinsip ketiga, persatuan ini memprioritaskan kebijaksanaan ekonomi dengan tujuan penciptaan ekonomi nasional yang tangguh. Yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan dalam sektor ekonomi. Kemudian prinsip keempat adalah kerakyatan, di mana koperasi merupakan salah satu perekonomian dalam suatu bentuk nyata dari usaha bersama, dimana kan kesejahteraannya untuk bersama gitu. Lalu keadilan sosial ini membangun adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional, desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Tujuannya apa sistem ekonomi Pancasila itu? Yang pertama, kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi yang luas, insentif atau dorongan untuk pekerja ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pemerataan pendapat, lalu perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atasan dan bawahan, nilai HAM, kebebasan, keadilan sosial, serta kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Contohnya, teman-teman nih bisa baca. Pola pengelolaan sistem keuangan, tidak merugikan. Lalu ada memberikan gaji sesuai dengan tingkat kinerjanya. Distribusi yang menimbulkan pemerataan pemasaran